Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 4 subtema 1 kewajiban dan hakku. Pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insyaallah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Materi hari ini kita akan belajar yang pertama terkait cerita pengalaman pribadi. Yang kedua, keragaman di antara sesama manusia. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan pribadi. Yang keempat, penjumlahan dua bilangan cacah. Kita masuk di pembelajaran kedua. Cerita pengalaman pribadi. Cerita pengalaman pribadi ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Seperti pengalaman menyenangkan seperti kebahagiaan, kejadian, lucu, dan kegembiraan. Sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan biasanya berupa cobaan hidup. Jadi tentunya kita semua mempunyai pengalaman masing-masing. Baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Nah, biasanya anak-anakku pengalaman yang menyenangkan itu sesuatu yang menggembirakan, yang bahagia, yang lucu. Mungkin teman-teman anak-anak mendapatkan hadiah ulang tahun, mendapatkan hadiah karena berprestasi. Nah, itu sangat menyenangkan. Sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan itu biasanya cobaan hidup. Biasanya jatuh dari sepeda ketika latihan, ketika berlari, terkena pisau karena kita tidak berhati-hati. Itu biasanya dikatakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Gitu anak-anak. Nah, anak-anak juga bisa membaca di halaman 12 buku paket kalian terkait cerita pengalaman diri, pengalaman pulang sekolah. Nanti anak-anak juga akan mengetahui apa itu pengalamannya menyenangkan atau menyedihkan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menulis cerita pengalaman pribadi. Nah, yang pertama yang anak-anak bisa lakukan, ingat-ingat peristiwa yang dialami. Kita ingat-ingat dulu pengalaman apa ya yang pernah terjadi, yang pernah saya alami. Yang kedua, pilih pengalaman yang akan diceritakan. Pilih pengalaman yang anak-anak ingin diceritakan. Pengalaman sedih atau menyenangkan atau gembira dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tulis pokok-pokok peristiwa seperti waktunya kapan, tempat kejadiannya kapan. Nah, itu diceritakan. Yang terakhir yaitu pilih peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, di sini anak-anak memilih peristiwa yang mana yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selanjutnya, kita akan belajar terkait keragaman di antara sesama manusia. Nah, tentunya anak-anak, setiap manusia yang dilahirkan tentunya memiliki perbedaan satu sama lainnya. Salah satunya adalah perbedaan tingkat ekonomi. Ada yang kaya dan tidak kaya atau sederhana kehidupannya. Nah, perbedaan ekonomi ini sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan sandang atau pakaian. Pak Rauf kasih contoh. Kategori pembelian kebutuhan pakaian. Untuk golongan menengah ke atas itu biasanya belinya di mal-mal, di butik, di tempat pembelanjaan modern. Nah, itu biasanya untuk yang kalangan menengah ke atas. Sedangkan kalangan untuk kategori menengah ke bawah itu biasanya beli di toko pakaian, pasar tradisional ataupun menjahit sendiri. Itu yang kalangan menengah ke bawah.
Selanjutnya, penting nggak sih anak-anak menjaga kesehatan? Tentunya penting ya anak-anak ya, ketika itu menjaga kesehatan karena kalau kita tidak sehat itu ya nggak enak badan kita. Jadi kita tidak bisa beraktivitas. Jadinya sehat itu penting, menjaga kesehatan itu sangat penting. Nah, kesehatan itu adalah penting bagi setiap manusia. Dengan tubuh yang sehat, maka kita dapat beraktivitas dengan baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah mengatur waktu istirahat yang cukup. Waktu istirahat yang paling baik adalah tidur. Jadi anak-anak kalau pengen istirahat yang paling baik itu ya tidur. Tapi ya jangan kebanyakan tidur ya anak-anak ya. Jadi pemalas nanti kalau kebanyakan tidur. Tidak tepat. Tapi tidur itu ketika sudah waktunya tidur seperti itu istirahat. Nah, jangka waktu tidur yang baik sekitar 8 sampai 10 jam setiap harinya. Ya, kalau udah lebih dari situ ya udah nggak baik ya. Selanjutnya tidur sangat berguna untuk meningkatkan tubuh kembang otak terutama pada anak. Nah, anak-anak itu masih umur-umur yang masih relatif bagus sekali untuk meningkatkan tumbuh kembang otaknya. Maka dari itu anak-anak jangan sampai tidak istirahat ya. Jangan membuang waktu-waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, contoh waktu tidur berdasarkan dunia anak. Nah, nomor 1 untuk bayi umur 0 sampai 2 bulan, mungkin anak-anak punya adik, itu tidurnya biasanya 12 sampai 18 jam setiap harinya. Nah, pembagiannya 8,5 jam tidur malam dan 7,5 jam tidur siang. Kalau untuk umur 3 sampai 11 tahun yaitu 14 sampai 15 jam setiap hari. Kurang lebih 11 jam tidur malam dan 7,5 jam tidur siang. Untuk balita 1 sampai 5 tahun itu 12 sampai 14 jam. Kurang lebih 10 sampai 11 jam tidur malam dan 2 jam tidur siang. Untuk anak 10 sampai 17 tahun, wah ini sudah kalian ya anak-anak, 8 sampai 9 jam setiap harinya. Selanjutnya pembelajaran ketiga, contoh kalimat saran. Nah, kalau ada kalimat saran, perhatikan. Yang pertama, contohnya adalah sarapanlah dulu sebelum memulai aktivitas. Itu saran. Yang kedua, jangan tidur terlalu malam. Hal itu tidak baik. Yang ketiga, sebaiknya kita membawa payung untuk berjaga-jaga karena sekarang musim hujan. Yang keempat, jangan terlalu sering makan makanan siap saji. Itu saran. Yang kelima, biasakan cuci tangan sebelum makan. Yang keenam, yang terakhir, minumlah air putih 8 gelas setiap harinya. Nah, anak-anakku sekalian, itu contoh kalimat yang menggunakan saran. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dua bilangan cacah. Nah, yang pertama adalah ada sifat identitas, 2 sifat asosiatif, 3 sifat pertukaran, yang keempat sifat tertutup. Sifat yang pertama, sifat identitas, contohnya A plus 0 sama dengan 0 plus A. Itu sama dengan A. 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sifat asosiatif. A plus B di dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C dalam kurung 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 3 ditambah 1 sama dengan 8. Nomor 3, untuk sifat pertukaran A plus B sama dengan B plus A. 1 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk sifat tertutup 0 tambah 1 sama dengan 1. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu sifat tertutup. Nah, anak-anakku,
Selanjutnya kita akan belajar pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, ketukan merupakan bunyi yang teratur. Misalnya digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama, yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat dan lemahnya bunyi dibatasi garis. Nah, garis itu disebut garis birama. Contoh pola irama lagu 3/4, artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamakan satu baris ada 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Jadi pola irama 3/4 itu artinya dalam tiap-tiap batas garis itu ada 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Dalam setiap ruas birama terdapat 3 buah not 1/4. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tugas evaluasi hari ini, anak-anak lihat buku paket halaman 22. Nah, di situ ada tertulis ayo mencoba. Selain sarapan pagi dengan roti, keluarga Nina juga sering sarapan kentang rebus. Nah, kakek Nina tinggal di desa memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, kakek mendapatkan hasil panen yang cukup banyak. Nah, anak-anak ini dibaca ya. Nanti anak-anak mengerjakan di halaman 23. Pak Rauf kasih contoh. Yang pertama, di sini kita akan mengenal beberapa kemungkinan. Ya, tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisakan untuk dikirim ke rumah Nina. Mungkin gini. Pak Rauf kasih contoh. Jumlah panen kentang. Ini yang lain ya, bukan yang ada di sini. Nanti anak-anak mengerjakan yang ada di buku. Jumlah panen kentang kakek itu tahun pertamanya, Pak Rauf kasih contoh 400. Ya, 400 jumlah panennya. Nah, untuk kemungkinan banyak kentang yang dijual dan banyak kentang yang dikirim ke keluarga Nina, silakan anak-anak bisa membaginya. Mungkin banyak kentang yang dijual itu 200, banyak kentang yang dikirim keluarga Nina itu 200. Jadi 200 ditambah 200 itu sama dengan 400. Begitu ya anak-anak ya. Ataupun sekali lagi jumlah panen kentang kakek itu 500. Nah, jumlah kentang yang dijual berapa? Mungkin jumlah kentang yang dijual itu 300. Terus banyak kentang yang dikirim ke keluarga Nina itu 200. Jadi 300 tambah 200 berapa? 500. Nah, ini sama yang di halaman 23. Silakan anak-anak mengerjakan berapa banyak kentang yang dijual, banyak kentang yang dikirim ke keluarga Nina, sehingga nanti jumlahnya itu 1000. Itu saja anak-anak. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.